Barangkali saat ini kebebasan adalah kemewahan terakhir yang kita miliki. Jika tak semua orang bisa merasakan hidup sejahtera, setidaknya setiap orang bisa merasakan hidup bebas. Sebab itu kita mengenangkan kemerdekaan pada hari ini. Kebebasan memang tak memberi jaminan hidup sentosa dan kerap kali membuat kecewa. Orang menyebutnya dengan kebebasan yang kebablasan. Tapi kebebasan memberi kita harapan. Harapan adanya emansipasi, adanya kontrol kekuasaan, dan tumbuhnya saling percaya. Dengan pers yang bebas, termasuk sosial media yang bebas, kita bisa berharap untuk mempercayai pemerintah menggunakan kekuasaan dengan amanah. Kita bisa berharap penegak hukum mengabdi kepada keadilan. Sekalipun akan selalu ada pejabat yang korup, tapi kita masih bisa berharap ada aparat yang bekerja serius memberantas korupsi, menjaga alam dan lingkungan dari nafsu eksploitasi. Karena itu, kita kader Partai Demokrat tak boleh mengkhianati apa yang telah diwariskan oleh pendiri dan teladan partai ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ia adalah presiden yang kukuh, tidak mau menyentuh hak kebebasan berpendapat warga negara, sekalipun begitu keras menghantam dirinya melalui penghinaan terhadap presiden ketika dia berkuasa. Seseorang menulis buku Gurita Cikeas misalnya, buku yang sampai sekarang tak bisa dibuktikan kebenarannya. Buku itu begitu laris, bahkan bajakannya ramai dijual di pinggiran jalan. Beberapa orang juga pernah berdemo dengan membawa kerbau dan menulis sindiran namanya di tubuh hewan itu. Dan tak terhitung jumlahnya, orang membuat coretan dinding, gambar spanduk, ujaran di media yang berisi hinaan kepadanya. Tapi SBY tidak menggunakan kekuasaannya secara terbuka atau diam-diam untuk menangkapi mereka yang bisa dituduh menghina itu. Sebab itu, perayaan Hari Kemerdekaan bagi kita adalah hari memperingati jati diri sebagai seorang demokrat yang sejati. Seseorang yang menghormati demokrasi, memperjuangkan emansipasi, dan menegakkan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, mengusulkan supaya pemilu itu ditunda dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal, alasan ekonomi. Sebagai ketua umum partai mestinya Caimin itu tahu persis bahwa kalau ada hajatan pemilu maupun pilkada, ekonomi masyarakat itu berdenyut secara otomatis. Jangan pemilu bertentangan dengan konstitusi. Tegas konstitusi kita mengatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Justru berbagai ide perpanjangan jabatan presiden dan lain-lain itu bentuk dari ciri-ciri rezim yang otoriter. Karena kita tegas mengatakan pembatasan jabatan presiden 2 kali saja. Karena itu, ayo semua taat konstitusi. Mau diubah jadi 2 jadi 3 periode karena sosok Pak Jokowi yang sedang menjabat sebagai presiden, atau ada hal lain? Karena waktu zaman Pak SBY nggak pernah kedengaran 3 periode. Pak SBY juga pernah ada wacana 3 periode, waktu itu Bang Ruhut Sitompul kan. Tapi kan Pak SBY bilang dia nggak mau. Kan sekarang Pak Jokowi juga bilang nggak mau. Kalau sekarang dia tidak mau karena dia taat konstitusi, karena belum ada konstitusinya. Kalau sudah ada konstitusinya, dia didesak oleh rakyat untuk maju lagi, bisa terjadi. Ketua DPD RI, Lanyala Mahmud Mataliti, menilai demokrasi di Indonesia telah bergeser semangatnya. Demokrasi yang semula dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah bergeser menjadi dari rakyat, oleh parpol dan presiden, untuk kekuasaan. Penilaian itu disampaikan Lanyala saat membuka simposium demokrasi yang diselenggarakan oleh Progressive Democracy Watch bertema menggagas strategi dan aksi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Jika sebelumnya, rakyat memberikan mandat kepada rakyat yang merupakan para hikmat di lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat, untuk kemudian menyusun arah perjalanan bangsa dan memilih mandataris untuk menjalankan demi rakyat, telah berubah total. Menurut Lanyala, saat ini kedaulatan rakyat hanya diberikan melalui pemilu 5 tahun sekali kepada 2 kelompok, legislatif dan presiden. Dalam pemilu itu rakyat memilih partai politik dan memilih presiden secara langsung, di mana masing-masing memiliki janji politik sendiri,
apalagi sekarang ada gagasan penundaan pemilu dan 3 periode presiden, ungkapnya. Lanyala menambahkan, tidak ada lagi wadah yang utuh yang menampung semua elemen bangsa dalam ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Lembaga tertinggi yang dahulu merupakan wujud kedaulatan rakyat yang terdiri dari berbagai golongan, agama dan etnis sebagai pemilik negara ini sudah dihapus. DPD RI sebagai representasi daerah juga tidak memiliki ruang, karena kewenangan yang diberikan konstitusi sangat terbatas, urainya. Hasil dari amandemen saat itu memang memberi kekuasaan yang sangat besar kepada partai politik dan presiden saja. Apa yang didalilkan bahwa legislatif menjadi sarana check and balances terhadap eksekutif nyatanya tidak terjadi. Sebab, lanjut Lanyala, koalisi mayoritas partai politik berada di lingkar kekuasaan bersama pemerintah. Yang terjadi justru, DPR menjadi alat untuk mempercepat persetujuan atas rancangan undang-undang maupun PER-PPU yang diajukan pemerintah, termasuk melahirkan undang-undang yang secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan kelompok dan elit penguasa ekonomi di lingkaran kekuasaan, tegas dia. Partai politik mendapat kekuasaan sangat besar. Mereka menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden yang disodorkan kepada rakyat untuk dipilih. Sehingga yang terjadi, presiden menjadi petugas partai, bukan petugas rakyat, imbuhnya. Dikatakan Lanyala, amandemen konstitusi tahun 2002 membuat cita-cita demokrasi sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat jauh dari kenyataan, karena bangsa ini pada kenyataannya malah meninggalkan demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila sebagai pilihan luhur yang sesuai dengan watak dan karakteristik bangsa majemuk ini. Dalam sistem demokrasi Pancasila, rakyat memberikan mandat dan kedaulatannya kepada rakyat pilihan yang duduk di lembaga tertinggi negara. Mereka dari unsur partai politik, ada fraksi ABRI, TNI Polri, utusan daerah dan utusan golongan, kemudian menyusun arah perjalanan bangsa dan memilih mandataris rakyat, yaitu seorang presiden, untuk menjalankan arah yang telah disusun, kata Lanyala. Karena itulah presiden terpilih adalah seorang mandataris rakyat alias petugas rakyat, sehingga benar-benar tercipta apa yang disebut, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sambungnya. Demikian juga dengan sistem ekonomi Pancasila, di mana perekonomian disusun atas asas kekeluargaan, dengan mengutamakan hajat hidup orang banyak, dengan memastikan kekayaan yang ada dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Makanya ekonomi disusun dengan 3 palka yang saling memiliki garis demarkasi, yaitu koperasi atau usaha rakyat, badan usaha milik negara dan swasta nasional, maupun asing. Ketiganya tidak saling bersaing, tapi diatur dengan semangat yang termaktub di dalam pasal 33 UUD 1945 naskah asli, ucap dia. Oleh karena itu, Lanyala menyarankan kepada semua elemen bangsa, termasuk aktivis di Prodewa untuk menyelami kembali suasana kebatinan dan pemikiran luhur para pendiri bangsa kita.